Dia rami liga konek kok tau. Woi. Tekan banyune coy. Nah, 4 ember ya Pak nggih. 4 ember apa 5 ember Pak? Nah, setiap ember ini kita akan isi dengan E4 sama molase. Itu semua Bu. Boten. Seperempat Pak. Kalau nggak seperlima. Bapak Ibu, Bapak. Bapak kan ada ibu. Nggih. Ya, ini molase ini kan tetes tebu Pak. Jadi tetes tebu itu bapak-bapak tidak emang agak susah nanti mungkin di lokasi trans. Jadi bisa aja menggunakan ini sifatnya adalah yang manis. Karena mikrobia yang ada di sini atau mikrobia yang nanti melokal, mikroorganisme lokal ini dia membutuhkan energi dari yang manis-manis. Jadi sebagai makanannya, makanan utamanya. Ini kita akan gantikan misalnya kalau bapak-bapak di sana ada aren, kemudian gula Jawa, kemudian nira. Nah, yang penting yang manis. Kalau bisa, bukan kalau bisa, tapi tidak boleh menggunakan gula bit. Kalau gula pasir bisa Pak. Gula bit itu gula nyonya sewu, gula pemanis buatan itu loh. Oh ya. Bos. Sari manis. Ya. Sakarin. Nggih, ini kita berikan seperempat aja. Seperlima Pak. Ya, saya salani yo. Tuh. Monggo bapak-bapak praktek. Ini seperlima. Udah Pak. Kalau ini kita akan kasihkan E4-nya. E4-nya juga seperlima Pak. Agak susah. Itu kalau molase tadi penggantinya ada gula. Itu penggantinya ada apa? Ini penggantinya dengan menggunakan mol. Ya, Yakul. dicacah, dia dibutuhkan. Kalau pakai Itu kan 2 minggu bisa Pak. Yakul atau apa? Nah, Yakul juga bisa. Yakul itu juga sumber mikrobia. Satu membuat kita bikin larutannya dulu karena kita membangunkan mikroorganismenya dulu. Nggih. Naik. Ya, dicampur Pak. Nggih. Enggak apa-apa Pak. Pacul lalu Indonesia Raya langsung gitu. Nah, pendet ke kapur. Ini pendet. Kok jadi penyuting? Tak jadi penyuting. Ya, di sini Pak. Nanti jangan sampai ya. Nggih? Kapurnya 3 Pak. Ini dolomit Pak. Nggih. Kalau tanah kita asam kita gunakan dolomit Pak. Dolomit itu untuk menaikkan. Sekarnya Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul. nggih. Itu sekam Sekam bakar. Kenapa kita menggunakan sekam bakar? Karena kalau sekam yang masih segar atau masih mentah, pertama lama Pak. Yang kedua nanti kalau kita gunakan menjadi pupuk atau udah
jadi itu biasanya nanti di lahan biasanya suka tukul. Oh, ada Jadi kita biasanya pakai sekam karena biar ketika nanti kita aplikasikan pupuknya ke tanaman itu sudah ibaratnya dia sudah membuat remah atau pori-porinya sudah terbentuk. Tak biasa nih tukul. Nah, ini sudah toh Pak. Kita akan campurkan dengan Stardek itu yang sewu Pak. Nah, Stardek ini adalah hampir sama fungsinya Pak. Dengan E4 hampir. Hampir sama dengan E4. Cuman kalau Stardek ini biasanya digunakan untuk bahan-bahan yang kering. Stardek. Tapi ngiritnya lebih ngirit yang mana ya Bu? Kalau ngiritnya kalau saya sih ngirit E4 nggih. Semua ini Nggih, Pak. Kita campur rata nggih, Bapak. Sudah, enggak ditambahin lagi. Tambahin lagi, Pak. Kita dua kok Pak Stardeknya. Satu komposisi segini itu biasanya kita menggunakan 2. Nah, kembali lagi Bapak-bapak nggak usah terpaku pada bahan yang kita ada di bikin. sini, ya. Stardek sama E4 itu fungsinya sama. Cuman dia itu bekerja di aerob sama anaerob. Bapak lucu. Lucu. Per 100 kilo. Oh, ini berapa kilo? Kilo berarti patang kental. Iya dah. Sangat. kuliner kolokan. Golek nang aduk labur. Monggo Pak, sambil larutan E4 sama molasenya kita ciprat-cipratkan. Mas, nanti enggak berat. Nggih. Enggak apa-apa, banyak-banyak enggak apa-apa. Tiga lagi. Penempatan berapa lokasi, Pak? 3. Mana saja? Kali. Ini warnanya coklat nggih, Pak nggih. Kemudian baunya sudah seperti lengas atau seperti humus. Kemudian sudah remah. Kemudian biasanya dia sudah bisa tertemploi makhluk hidup lain, misalnya lalat, misalnya jamur, misalnya apa ngengat kayak gitu, berarti dia sudah jadi. Ini cara bodohnya Pak, cara bodohnya itu laler wis iso mencok itu dia udah jadi. Karena suhunya biar nggih. Kulo sering damel niku setting air bekas kelasan lele. Nggih. Kulo sukani sepul nek sepun Basi. niku sae mboten gak kan. Oh, nggih. Pada intinya itu kan Pak, mengambil kalau nasi yang basi itu kan makanannya, kemudian di dalam air ketoran hewan, nah lele itu sebenarnya juga banyak mengandung mikrobia. Contoh seperti ini Pak Nyonsewu, ini adalah aquaponik Pak. Ini memanfaatkan air limbah lele. Air lele itu limbah lelenya itu untuk sebagai nutrisi tanaman selada di atasnya. Jadi kembali lagi bahwa air lele atau kolam itu sebenarnya banyak mengandung mikroorganisme, kemudian dimanfaatkan untuk merombak dari nasi yang basi. Itu nggih. Jadi sebenarnya pembuatan pupuk itu tidak terpancang pada satu bahan. Pokoknya semua aja. Kita intinya pembuatan pupuk itu adalah membantu mempercepat mikroorganisme itu merombak.
Jadi kalau semakin cepat semakin bagus karena kita sudah siap memanfaatkan. Kemudian ada lagi Pak Nyon Sewu, ada ember yang satu, nggih. Nggih. Sambil ngaduk sambil saya ngasih materi nggih. Nggih, Ya. nggih. Enggak apa-apa nggih Pak yang ngaduk nggih. Semangat. Apa gantian sama temennya? Ya, yang belum ayo. Yang belum. Pengalaman. Nggih. Biar besok tidak kaget di lokasi tran. Nggih. Ini adalah pemanfaatan ember bekas Pak. Ini dengan menggunakan untuk membuat pupuk sisa limbah rumah tangga. Jadi kayak nasi, kemudian sayur basi itu bisa dimasukkan ke sini. Atau kalau bapak-bapak mungkin di lokasi tran besok tidak kesusahan karena di sana kan lahannya luas. Tapi kalau sekarang Pak di Jogja ini kan sedang krisis sampah. Nggih, Pak? Iya, cuman enggak rokok. Jangan nekat setura bayaran gue. Kali lagi di Jogja ini kan krisis sampah nggih Pak nggih. Piungan kan ditutup nggih. Nah, sekarang itu terutama yang yang tinggal di kota, kalau tidak ada lahan itu kan kesusahan. Nah, ini adalah alternatif membuang sampah sisa makanan kita itu di ember tumpuk. Jadi instalasinya tadinya bapak-bapak mau tak suruh bikin, itu ada sisa-sisa ember, kemudian kita sudah siapkan ini, tapi karena kasihan nanti tidak kelamaan pasti ada materi yang lain, jadi kita cuman tunjukkan. Jadi ember tumpuk itu fungsinya itu kembali lagi mengolah sisa limbah rumah tangga seperti nasi, sayur, basi, kemudian roti misalnya yang nggak kemakan masukin sini. Kemudian saya tak kesini. Saya nggak baunya tapi asapnya apa? Nanti nggak ngikil kalau malam. Nggih. Jadi embernya 2 nggih Bapak. Embernya 2. Kemudian ember yang satu itu yang di atas itu dibikin Lubang. dulu Pak. Kalau yang ini nanti kotor. Selur, aku lur. Enggak kuat. Putar. Atau yang lainnya? Putar kiri. Terus. Terus kenapa? Lubang di bawahnya. Ini bikin lubang di bawahnya sebanyak-banyaknya. Kemudian di sini bikin lubang 4 titik. 4 titik ini fungsinya nanti untuk mengundang lalat maggot untuk masuk. Lalat buah bukan lalat buah itu malah kecil Pak. Maggot itu masuk ke sini. Kemudian malah lalat hitam Pak. Ini Pak Nyon Sewu, ini kita tutupkan, kemudian tutupnya dibolongin, dibuang ininya. Nah ini kemudian ditumpuk Pak. Sini dikasih keran untuk hasil panennya nanti. Ini ditumpuk. Nah tekniknya membuatnya yaitu ini diisi dengan buah Pak. Buah setengah tanpa campuran lain, itu buah busuk, buah yang cepat busuk itu ditaruh di sini. Ini fungsinya biar mengundang lalat maggotnya itu datang lewat ini Pak. Bolong-bolong kan ditutup rapat toh? Ditutup rapat. Pakai tutupnya, kemudian ini lalat buahnya datang lewat sini untuk merombak buah yang ada di sini. Nanti ini masukkan dalam 2 minggu itu cuman buah. Nanti kalau buahnya sudah 2 minggu, kemudian buah busuk, kemudian baru kita masukkan sampah-sampah rumah tangga di dalam sini. Ini nanti airnya akan turun ke bawah. Ini airnya itu bisa digunakan untuk menjadi pupuk organik cair. Di tanah apa di